Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri kelas 9. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kita akan membahas tentang dilatasi. Namun sebelum itu, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada gambar tangan yang memegang bunga dan gambar bayangannya. Di mana di situ kita lihat bahwa ukuran bayangan benda itu lebih besar dari ukuran benda sebenarnya. Ada gambar tangannya lebih besar, kemudian juga ada gambar bunganya juga lebih besar. Nah, selanjutnya dari gambar benda dan bayangannya tadi, apakah kamu dapat mendefinisikan apa itu dilatasi? Jadi, dilatasi adalah transformasi yang merubah ukuran setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri akibat perkalian dengan faktor skala terhadap suatu titik acuan. Nah, faktor skala inilah yang menyebabkan pembesaran atau pengecilan suatu bayangan. Coba perhatikan slide berikut ini. Nah, ketika faktor skalanya adalah lebih dari 1, untuk bendanya yang berwarna biru, dia akan menghasilkan bayangan yang lebih besar atau yang menggambar berwarna hijau. Sedangkan untuk faktor skala 0 sampai dengan 1, itu akan menghasilkan suatu benda yang berwarnanya biru akan menghasilkan suatu bayangan yang berwarna hijau, yaitu berarti lebih kecil. Jadi faktor skalanya lebih besar dari 1 akan menghasilkan gambar bayangan lebih besar. Kemudian untuk faktor skala 0 sampai dengan 1, maka gambar bayangannya atau hasil dilatasinya akan semakin kecil atau lebih kecil. Selanjutnya untuk pusat dilatasi. Di sini kita menggunakan titik koordinat 0,0 sebagai titik acuannya. Nah, jadi titik 0,0 itu sebagai titik acuan. Untuk rumus dilatasi sendiri itu seperti tadi, faktor skala K dan pusat dilatasi 0,0 akan menghasilkan Kx, Ky. Jadi perkalian antara faktor skala dengan X dan Y. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui persegi ABCD akan didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0, berarti rumusnya tadi X, Y akan menghasilkan K kali X dan K kali Y. Oke. Nah, kita lihat titik-titiknya. Titik A berada di 1,1 akan menghasilkan A aksen di 2,2. Titik B berada di 4,1 akan menghasilkan B aksen 8,2. Titik C berada di 4,4 akan menghasilkan C aksen di 8,8. Kemudian titik D 1,4 akan menghasilkan titik D aksen 2,8. Jadi tadi faktor skalanya 2, berarti gambarnya diperbesar. Kita lihat gambarnya pada layar ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya. Diketahui persegi panjang ABCD memiliki titik-titik sudut A 1,1, B 3,1, C 3,5 dan D 1,5. Gambarlah hasil dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala A setengah B 2. Oke, untuk faktor skala setengah berarti X, Y akan menghasilkan setengah kali X dan setengah kali Y. Diketahui titik A 1,1 akan menghasilkan A aksen setengah, setengah. Kemudian titik B 3,1 akan menghasilkan 3/2, setengah atau 1,5 ya. Kemudian titik C 3,5 akan menghasilkan C aksen 1,5 dan 2,5. Kemudian titik D 1,5 akan menghasilkan D aksen 0,5 dan 2,5. Nah, kita lihat gambarnya di situ, maka hasil dilatasinya adalah semakin kecil atau gambar bayangannya semakin kecil. Yang merah ya, yang merah hasil dari dilatasinya. Oke, selanjutnya untuk faktor skala 2. Kita ketahui bahwa ketika dia dikalikan dengan faktor skala 2 akan menghasilkan 2 kali X dan 2 kali Y. Nah, di sini titik A-nya tadi 1,1 akan menghasilkan titik A aksen 2,2, titik B 3,1 akan menghasilkan B aksen 6,2, titik C 3,5 akan menghasilkan C aksen 6,10, titik D 1,5 akan menghasilkan titik D aksen 2,10. Kita lihat gambarnya, yang warna hitam sebagai gambar bendanya, sedangkan yang warna merah sebagai gambar bayangannya. Gambarnya diperbesar ya.
Nah, bagaimana jika faktor skalanya adalah kurang dari 0 atau negatif? Nah, kira-kira gimana ya? Mari kita coba ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A1,1, B3,1, dan C3,3. Gambarlah hasil dilatasi dengan faktor skala negatif 2 dan titik pusat 0,0. Oke, untuk faktor skala negatif 2, kita peroleh titik-titiknya yaitu A 1,1 akan menjadi A aksen min 2, min 2, kemudian titik B 3,1 akan menjadi B aksen min 6, min 2, kemudian titik C 3,3 akan menghasilkan C aksen min 6, min 6, sehingga diperoleh gambarnya seperti pada layar. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.